Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas lanjutan alur cerita Donghua. Ketika itu Nona Fongno bilang bahwa ia bukanlah nona muda. Akan tetapi kata Nona Lan, temuilah nyonya karena nyonya sangat sedih. Ditambah lagi nyonya memperlakukannya sebagai keluarga. Apalagi Nona Fongno adalah putri nyonya dan kita adalah keluarga. Saat itu Nian Bing menyuruh Nona Lan agar jangan memaksa Nona Fongno untuk bertemu dengan ibunya. Tapi Nona Lan langsung menyerang Nian Bing dengan sihir ruangnya. Terjadi pertarungan sihir ruang sebentar di antara mereka berdua. Namun dilerai oleh Nona Fongno yang menyatakan, mengapa harus bertarung sesama teman? Apalagi Nian Bing sebelumnya telah menyelamatkan Nona Lan dan Nona Fei. Lebih baik tangani ras kegelapan yang masih ada. Akhirnya Nona Lan pergi karena disuruh Nona Fongno untuk kembali ke tenda. Sementara itu Nian Bing ingin mengatakan lebih banyak hal kepada Nona Fongno. Tapi Nona Fongno bilang, katakan setelah ras kegelapan disingkirkan. Berpindah kepada Wutong dan Wu Yin yang sedang menyiapkan formasi. Namun ketika itu Shafen memprotes, mengapa lama sekali menyelesaikan formasi ini? Yang akhirnya formasi pun selesai. Diketahui ini adalah formasi jiwa. Siapa yang masuk ke dalam formasi ini akan dikendalikan dan kekuatannya juga akan diserap. Di sisi lain di tenda, Nyonya Ruyan didatangi oleh kakek Rong. Kakek Rong menanyakan apakah Raja Auran tahu kedatangan Nyonya Ruyan ke medan perang ini. Kata Nyonya Ruyan, Raja tidak tahu. Ia kesini karena putrinya. Kakek Rong sempat khawatir karena status Nyonya Ruyan adalah bangsawan. Takutnya terjadi apa-apa. Meski begitu, Nyonya Ruyan tetap akan ikut berperang. Karena selama putrinya masih di Bukit Dingin, ia tidak akan pergi. Mendengar itu, kakek Rong menjadi senang. Dengan begitu, maka kekuatan pasukan lebih kuat. Namun, Nyonya Ruyan butuh bantuan soal putrinya kepada kakek Rong. Setelah hal itu, kakek Rong menjelaskan tentang tugas masing-masing, yang adalah putranya akan bertarung dengan ras kegelapan di garis depan. Sementara Nian Bing dan yang lainnya akan menembus untuk sampai ke Aula Naga. Sedangkan untuk Nyonya Ruyan dan pasukan akan menyerang dari samping. Kakek Rong juga menyuruh Nona Fongno untuk ikut bersama ibunya menyerang dari samping. Namun Nona Fongno tidak mau. Ia lebih memilih untuk bersama Nian Bing pergi ke Aula Naga. Tapi saat itu Nyonya Ruyan menyuruh Nona Lan dan Nona Fei untuk ikut bersama Nona Fongno ke Aula Naga. Tidak lama muncullah Yan Yun yang adalah pangeran kelima dari Kekaisaran Bingyo. Ia datang untuk membantu. Ia pun memberitahukan membawa 20.000 pasukan elit dari Kekaisaran Bingyo. Nyonya Ruyan menanyakan, bukankah sebelumnya Raja Kekaisaran Bingyo menolak untuk bersekutu? Tapi Yan Yun bilang ayahnya lah yang telah memutuskan ini. Kakek Rong menugaskan Yan Yun dan pasukannya untuk melindungi pasukan pusat agar ras kegelapan tidak mengepung dan menyerang dari belakang. Setelah hal itu, kakek Rong dan para pasukan menjalankan tugasnya. Sedangkan untuk Nian Bing dan kawan-kawan mendiskusikan rencana mereka yang akan masuk ke pedalaman Bukit Dingin karena Aula Naga ada di sana. Saat itu, Yan Yun mengetahui bahwa ini adalah Nian Bing. Ia memberitahukan kepada Nian Bing bahwa adiknya yakni Yan Feng selalu membicarakan Nian Bing, yang adalah murid dari Koki Iblis. Ia juga memberikan selamat Nian Bing adalah pemenang kompetisi penyihir. Lalu kemudian Nian Bing dan kawan-kawan berangkat karena serangan telah dimulai. Yan Yun juga akan pergi bersama pasukannya. Ia pun menantikan bisa mengobrol dengan Nian Bing di Kekaisaran nanti.
赢得了魔法师大赛的冠军。 Setelah hal itu, Nian Bing dan kawan-kawan akan masuk ke pedalaman Bukit Dingin. Tapi mereka dicegat oleh dua kelompok ras kegelapan. Hingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Pastinya Nian Bing dan kawan-kawan berhasil mengalahkan dua kelompok ras kegelapan tersebut. 唯有死路一条。 Namun salah satu anggotanya melemparkan gulungan yang membuat Nian Bing dan kawan-kawan menjadi pusing. Karena itu adalah serangan mental. Serangan mental tersebut membuat Nian Bing dan kawan-kawan tepar. Ditambah lagi kelompok ras kegelapan lain muncul. Nian Bing dan Nona Fengnu pun disuruh untuk ke Aula Naga lebih dulu. Namun ketika mereka akan ke sana dicegat oleh Safen yang tiba-tiba saja muncul. Safen menyerang Nian Bing dan kawan-kawan memakai formasi agar Nian Bing dan kawan-kawan terjebak. Nian Bing dan teman-teman pun bertahan sambil menyerang menghadapi Safen. Nian Bing akan menahan Safen. Nona Fengnu juga menyuruh Nona Lan untuk pergi bawa semua orang memakai kekuatan ruang. Nian Bing dan Nona Fengnu melawan Safen. Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. 你赶紧带大家离，没那么容易。 Sementara Nona Lan mengatakan ia butuh lebih banyak energi untuk memindahkan semua orang memakai kekuatan ruangnya. Ia pun membutuhkan lebih banyak waktu lagi. Nian Bing dan Nona Fengnu masih bertarung melawan Safen. Namun tampaknya mereka terpojok. Nian Bing juga menyuruh Nona Lan untuk berhenti memakai formasi pemindah, karena itu akan membahayakan bagi Nona Lan. Meski begitu, Nona Lan tetap bersikeras, karena jika tidak begini, maka tidak ada cara lain. Terlihat Nian Bing dan kawan-kawan menahan serangan dari Safen memakai penghalang. Sementara Nona Lan menggunakan terlalu banyak energi sampai rambutnya memutih. Ia pun mengingat kebersamaannya dengan Nona Fengnu yang waktu itu. Nona Fengnu waktu itu mengatakan bahwa kita semua adalah teman. Akhirnya Nian Bing dan kawan-kawan pun berhasil berpindah tempat. Sedangkan Nona Lan terkapar akibat menggunakan terlalu banyak energi dan nampaknya ia pun menjadi meninggoy. Di sisi lain, penguasa Yu mengecek Nian Bing dan kawan-kawan yang berhasil lolos. Ditambah lagi Safen akan menghadapi Nian Bing lagi. Ratu Vampir tidak terima, seharusnya Safen berperang. Safen juga melanggar perintah, bukannya berperang, malah bertarung dengan Nian Bing. Namun kata penguasa Yu, biarkan saja, karena Safen ingin senjata dewa yang dimiliki oleh Nian Bing dan juga mencegah Nian Bing untuk datang ke Aula Naga. Penguasa Yu juga tidak khawatir Safen akan mengkhianatinya lagi, karena Safen sudah menjadi bonekanya. Kembali kepada Nian Bing, ia pun mengeluarkan boneka teknik dari Martial Emperor kegelapan untuk melawan Safen. Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka berdua. Tapi pastinya Nian Bing berhasil menyudutkan Safen dengan kombinasi 7 elemen sihirnya. Namun saat itu Safen dibawa kabur oleh kelelawar oleh Ratu Vampir. Sementara itu berpindah kepada Nyonya Ruyan dan pasukan.
Tiba-tiba saja putrinya muncul bersama teman-teman. Nona Fengno memberitahukan bahwa mereka disergap oleh Xiao Fan dan Nona Lan tidak tertolong. Kembali kepada Nian Bing yang sampai di Aula Naga, ia pun bergegas untuk masuk. Tapi saat itu muncul Raja Naga yang menanyakan siapa Nian Bing. Lalu Raja Naga Api Qian muncul dan mengatakan bahwa Nian Bing adalah temannya. Lalu kemudian Nian Bing masuk ke dalam Aula Naga dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Raja Naga Kegelapan bilang bahwa energi mereka terlalu ekstrim. Ditambah lagi kehidupan dari Guangling yang adalah Raja Naga Cahaya menurun. Mereka pun bingung harus berbuat apa karena tidak tahu tentang melahirkan. Dikarenakan mereka hanya tahu tentang pertempuran. Nian Bing punya suatu cara. Ia bisa menggabungkan sihir ekstrim. Namun Raja Naga Kegelapan ragu karena mereka saja yang 7 Raja Naga tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kata Qian, jangan meremehkan Nian Bing. Nian Bing adalah penyihir elemen ganda api dan es. Pastinya memiliki lebih banyak pengalaman dalam menggabungkan 2 sihir. King Feng yang adalah Raja Naga lainnya juga percaya kepada Nian Bing karena Nian Bing sudah angkat bicara. Akhirnya Raja Naga Kegelapan percaya. Ia pun menjanjikan jika Nian Bing bisa menyelamatkan istri dan anaknya, maka ia bisa menyetujui apapun permintaan Nian Bing. Tapi Nian Bing tidak perlu itu karena klan naga adalah temannya. Lalu kemudian Nian Bing masuk ke dalam. Ia pun memasuki formasi penghalang yang di dalamnya ada Guangling. Ia pun mengatakan agar Guangling tidak menolak energinya, dikarenakan ia akan membantu. Benar saja, Nian Bing menggunakan berbagai elemen sihirnya. Hal itu membuat kehidupan Guangling meningkat untuk melahirkan anak. Di luar, para Raja Naga juga terkesan dengan Nian Bing. Karena Nian Bing adalah penerus sains yang Raja Naga Api bicarakan. Namun saat itu Nian Bing bilang bahwa energinya tidak cukup. Ia pun meminta para Raja Naga untuk menyalurkan 6 elemennya untuk membantu Guangling. Kata Qian, jika mereka semua membantu, maka siapa yang akan menjaga botol dengan segel Meudas? Kata Nian Bing, jika para Raja Naga mempercayainya, maka serahkan botol itu kepadanya. Ia pun menyarankan serahkan gerbang depan kepadanya untuk menahan ras kegelapan, agar para Raja Naga fokus untuk menggabungkan energi 6 elemen. Tapi ia juga berharap botol yang lainnya serahkan kepadanya. Karena tujuan utama musuh adalah mendapatkan botol itu, bukanlah para Raja Naga. Bahkan jika ia dalam keadaan terdesak, ia lebih memilih menghancurkan semua botol daripada memberikannya kepada ras kegelapan. Akhirnya, para Raja Naga memberikan botolnya, termasuk dengan botol yang dimiliki Raja Naga Es yang nanti akan diberikan kepada Nian Bing. Setelah mengambil semua botolnya, Nian Bing akan keluar untuk menahan penguasa Yu dan para pasukannya. Sementara para Raja Naga fokus untuk menyalurkan energi mereka. Terlihat penguasa Yu dan para pasukannya sudah ada di luar Aula Naga. Mereka nampak akan menyerang. Penguasa Yu juga mengatakan, ini adalah langkah pertama untuk kebangkitan ras kegelapan. Namun saat itu penguasa Yu kesal melihat Nian Bing yang menghalanginya. Ia pun menegaskan ia akan menghabisi Nian Bing dengan tangannya sendiri.